Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank daerah dan bank-bank second. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam BBKP, ketujuh PNRF, kedelapan PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNI. PNBS tidak saya analisa karena masih lengket di 50. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup menguat 0,84% ke harga 595. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya BJTM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BJTM ada potensi juga reversal. Reversalnya jauh nggak kira-kira naiknya? Kemungkinan kalau ISG bullish di Mei, bukannya lagi sell in Mei tapi buy in Mei ya, tapi disclaimer mungkin itu arah BJTM 620 630 itu lumayan ya, sekitaran 3-5%. Ya memang segitu, nggak bisa dipaksa berharap profit 10% 15% dari BJTM. Dikasih 3% sampai 5% tuh udah mantep lah kalau dikasih ya. Jadi kondisi sekarang kemana arahnya? Ya menurut saya akan uji 600-610 dulu. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, candlenya bagus, ekornya panjang, memang volume kecil, tapi ada sinyal reversal. Dan pola falling wedge-nya ini udah menyempit. Dan dia sudah turun di bawah 575, sudah retest dan tutupannya di 595. Bagus, apalagi kalau dikonfirmasi dengan rebound di hari Kamis nanti. Kalau sudah di atas 600 udah bagus tuh BJTM, sangat mungkin 620 630 di bulan Mei. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Seperti itu aja untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di 1015, terkoreksi 1,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBR kondisi sekarang bisa naik ya. Tapi untuk nutup gap dividennya kayaknya susah dalam waktu dekat. Mungkin kalaupun maksimal naik, kalau ISG-nya tembus 7.300 arah 7.400, BJBR tuh 1.080 sampai 1.120. Kemungkinan ke area ini yang dulunya itu adalah support kuat akan jadi resisten kuat. Swing atasnya segitu kemungkinan besar kalau kuat naiknya. Kalau enggak ya paling mentok 1060 sideways di bawah, turun lagi. Ya antara ini atau seperti ini nanti pergerakannya. Kita lihat nanti. Ya BJBR spek buy di 1000 ini bisa, dan kalau mau pakai stop loss juga bisa. Jebol 980 stop loss dulu. Targetnya 1060 dan 1100 1120. Tapi kembali lagi disclaimer. Kalau dilihat dari time per bulanan, ya memang arahnya masih turun karena ini buangan dividen. Ya, pola dead cat bond enggak. Kalau menurut saya tetap mantul, 1000 tuh support kuat harus dijaga, apalagi ISG arahnya atas, kecuali ISG jebol 7000 ya mungkin jebol juga 1000. Sekarang patokannya support kuatnya BJBR, pakai aja 1000. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup menguat 5,18% ke harga 2.640. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya BRIS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BRIS rebound ya. Aman nggak aman? Harusnya dia kembali ke atas 2.500 ya. Dia menolak turun. Sempat jebol 26 April, terus 29 April dia rebound lagi. Dan kondisi sekarang lanjut sideways dan arahnya bisa ke 2.900 3.000. Kalau ini benar selesai sudah koreksinya dan ini ada pola pattern play tembus 2.750 3.000, alanya ada potensi upside 10% lebih lagi ya. Ini kemungkinan besar lanjut ke atas kalau Bapak Ibu perhatikan normal akumulasi. Tapi oke nih kalau menurut saya untuk BRIS, kalau dilihat dari time frame bulanan, koreksi bulan lalu volumenya juga kecil dan candlenya rejection dan wajar. Cuman Bapak Ibu perhatikan dia udah naik dari 1.500 5 bulan yang lalu, 6 bulan ya. Tapi kalau melihat ini time frame bulanan ya, nah weekly-nya juga bagus walaupun volume kecil karena baru 2 hari perdagangan ya. Dan oke, menurut saya oke nih. BRIS di atas 2.560 oke.
Seperti itu aja Bris. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Mau stop loss di bawah 2.500? Kalau gagal atau Everstone nanti di 2.200 nggak masalah juga sebenarnya. Karena Bris kalau misalnya gagal menembus 2.700-nya dia palingan turun kalau jebol 2.500 ya. 2.200 itu swing low maksimalnya menurut saya karena dia akan menguji resisten kuatnya semenjak Agustus 2021. Itu maksimalnya. Tapi kalau misalnya ISG tembus 7.300 bulan Mei, apalagi arahnya 7.400, all time high-nya Bris sampai itu 2.900 3.000. Itu aja untuk Bris. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 256 menguat 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Agro masih ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Agro ada sinyal mencoba naik. Coba lihat time frame bulanan ya, karena hari ini hari perdagangan terakhir. Koreksi belum kecil. Oh ini karena libur 2 minggu ya kalau nggak salah. Jadi nggak masalah. Tapi konfirmasinya dia harus menembus dulu 270 lah ya. Kita lihat 270 tembus nggak. Ya kalau beli harga sekarang ya Bapak Ibu boleh beli. Pokoknya jebol 244 buang aja. Udah sekitaran ya 5% 6% lah buangannya. Tapi kalau dikonfirmasi break minggu ini, minggu depan itu 300 minimal arah. Atau bahkan 320. Kita lihat aja. Ya menarik nih kalau dia bisa tembus, konfirmasi tembus 260, 266. Minggu depan tuh 280 bahkan 300 ya di bulan Mei. Jadi seperti itu aja, tapi disclaimer. Untuk Agro langsung saja ke selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup di harga 246 menguat 1,65%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker seharinya BBYB ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BBYB harus rebound, supportnya pakai 240. Dah. Kalau dilihat dari time frame monthly, koreksi belum kecil. Tapi ya karena memang libur banyak, konfirmasinya waduh, berapa nih ya? Coba lihat dulu time frame harian. 260 menarik, tapi ya lebih bagus 280 tembus. 280 tembus. Oke, bisa sinyal pola cup and handle. 300 tembus siap-siap uptrend. Dan trendline downtrendnya akan dipatahkan kalau dia tembus 300. Semoga bulan ini. Tinggal lihat kalau dia sudah bergerak di atas 260, 280 itu menarik. Kalau mau beli sekarang boleh nggak? Boleh, risknya kecil. 240 jebol itu kalau mau pertimbangkan buang dulu. Ya, kita lihat hari Kamis nanti untuk BBYB. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 66 menguat 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya BBKP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BBKP mudah-mudahan lah rebound karena sudah mulai sideways ya. Kondisi seperti ini Bapak Ibu nggak perlu ya tetap pakai 60 supportnya. Sekarang memang harga nanggung. Ya, nggak dibeli malah rebound, dibeli malah turun, bingung kan? Nah, itu gunanya strategi. Ya udah, tetap punya resiko. Kalau nekat beli harga sekarang ya cut loss-nya cukup dalam, di bawah 60 ya. Tapi kalau minggu depan dia break 70, siap-siap bisa kembali bullish. Cuman kalau dilihat dari time frame bulanan masih ada buangan besar. Kalau kondisi seperti ini menurut saya dia akan kepentok di 75. Kalaupun rebound tembus. Nah, ini kebetulan ya pas 75. Enggak 70, 75 dia kepentok untuk BBKP. Jadi kalau sekarang tergantung Bapak Ibu kalau berminat. Daripada BBKP mending Agro tadi. Bris agak pucuk ya, atau BBYB, tapi disclaimer ya bukan rekomendasi. Seperti itu aja untuk BBKP. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di 292 menguat 2,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PNLF diakumulasi. Saya nggak analisa PNBS. Kenapa? Karena masih di 50. Belum bangun. PNBS tunggu aja di atas 56. 55. Kalau dia udah bergerak ke atas itu baru Bapak Ibu perhatikan. Langsung saja ke teknikalnya PNLF. Bagus. Wah, dia rejection ya. Saya kena stop loss, dia rejection. Memang market seperti itu ya. Nggak bisa juga kita hindar. Besoknya rebound, dia tembus berapa Kak? 284 sesuai harga beli. Jadi kondisi seperti ini. Kalau melihat kondisi seperti ini, harusnya naik. Ya. Berarti di bulan Mei, peluang besar PNLF tuh menguji kembali 300 sampai 330-nya. Dan bisa selesai swing low dan siap-siap swing atas. Atau minimal ke 310 itu. Ada potensi upset sekitar 18 poin dari harga sekarang. Menarik.
ada 6% potensi upside. Tergantung Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau sekali lagi tutup di bawah 280 gagal. Itu aja untuk PNLF. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1115 menguat 5,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNBN diakumulasi. Yang mana sih akumulasi distribusi? Mungkin Bapak Ibu yang baru menonton atau baru belajar trading, baru belajar menganalisa. Ini loh Bapak Ibu. Kalau yang hijau kebetulan di Hotsmira ini yang beli yang warna hijau itu brokernya sedikit dan nominalnya besar-besar, itu biasa dibilang akumulasi. Ya, ini yang nampungnya kecil-kecil. Yang jualnya tipis-tipis dan banyak broker. Beda cerita kalau yang merahnya nih sedikit brokernya tapi nilainya besar-besar, kebalikannya yang hijau ini nilainya kecil-kecil tapi banyak brokernya, ya itu distribusi ya. Nah seperti ini nih akumulasi untuk PNBN. Langsung saja ke tekniknya PNBN. Oke juga udah. Kalau menurut saya udah di atas 1100. Oke nih, konfirmasi. Ini false breakdown ya. Kecil kemungkinan kalau dia balik arah lagi kecuali ESG balik arah. Tapi lebih condong menurut saya arahnya atas. Targetnya mana? 1170, 1200. Arah PNBN kalau dilihat dari time frame bulanan itu biasa aja, konsolidasi walaupun dia membentuk low bar, nggak masalah. Ini bisa jadi swing low dan siap-siap swing atas 2 bulan ke depan. Mudah-mudahan seperti itu. Boleh beli nggak ya? Silahkan jebol 1070, buang aja 4%, 5% lah. Dengan reward ya minimal 7-8% ke 1200 itu minimalnya. Tapi kembali lagi ini disclaimer untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di 860 menguat 1,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Penin di distribusi ini ya. Nilainya besar-besar walaupun banyak broker tapi yang nampung tipis-tipis. Ya seimbang aja lah. Ini kalau seperti ini seimbang dan likuiditas tipis. Langsung saja ke tekniknya. Nah Penin ini belum banyak naiknya nih. PNBN-nya naik, PNLF-nya dan naik, sinyalnya bagus ya. Penin belum nih. Kalau Bapak Ibu berminat risknya kecil 840, buang aja di bawah itu. Ya paling 3% 4% lah. Targetnya mana nih? Kalau jalan ya minimal 9. Oh ini jauh nih. Kalau menurut saya minimalnya ya 920 dan bisa sampai 1020. Jauh. Nah, masih bisa naik 14%, 15% tuh. Risknya cuman 3-4%. Risk reward oke, asal sabar. Dengan catatan ISG bagus, swing atas untuk Penin. Arahnya 1000 atau minimal 950 itu untuk Penin. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Chelvin yang ditutup di 496 menguat 1,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Chelvin di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Chelvin tembus 500 menarik. Tutup di 500 Kamis atau Jumat, swing low, konfirmasi swing atas arah 520 530 minggu depan. Coba lihat dari time frame bulanan ya, apakah bagus pergerakannya? Wah koreksi juga ya bulan ini, cuman volumenya kecil. Oke nih, kalau menurut saya sih cukup aman kalau dia bisa di atas 500. Pokoknya bergerak di atas 500 bagus. Kalau Bapak Ibu nekat curi start beli harga sekarang itu jebol 488, buang aja. Tapi disclaimer ya, untuk Cepin langsung saja ke saham terakhir. Ada BNII yang ditutup di harga 244 menguat 1,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BNII ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. BNII aman. Nih dia nggak jebol 240 kan aman nih. Risknya kecil juga, jebol 240 tutup di bawah itu buang aja. Menurut saya itu untuk BNII. Kalau dilihat time frame bulanan candlenya memang buangan, tapi ya di area sideways-nya. Koreksi volume kecil. Nggak masalah lah ya. Kalau nekat buy on support sekarang tuh ya cukup oke. Untuk BNI risknya kecil. Kalau Bapak Ibu tertarik atau tunggu dia kembali ke atas 260, kalau mau berminat silahkan juga beli atas. Tapi disclaimer, untuk BNI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trading bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.